Bapak dari kementerian tiba-tiba jadi, ya kalau langsung jadi petani mungkin oke lah gitu kan. Tapi kan pulang-pulang ngurus konflik, ngurus masalah, ngurus ini. Tambah tidak nerima gaji gitu. Iya, tidak terima gaji gitu kan. Pertanyaan terakhir, apa motivasi terbesar sehingga kemudian sudahlah saya berhenti saja nih, tidak betah nih di sini. Pada waktu itu Pak Bagin, iya, mana kabar? selamat siang. Siap. Dari kampung aja gini? Iya, Sama, ditemani istri dan anak. oi, sekalian jalan-jalan nih. Sekalian jalan-jalan. Bagaimana kabar, tak sehat semua? Ya alhamdulillah semua sehat. Baru-baru kena ini Baik. katanya. Ya ada sedikit musibah dalam kegiatan hari-hari, kena besi. Makanya jadwalnya kemarin sempat ditunda nih. Iya. Ya Bagin kemudian sama keluarga, selamat datang di rumah kedua. baik. terima kasih. Jadi siang ini sebenarnya kita mau diskusi sedikit sama Pak Bagin ini soal proses yang dilewati oleh teman-teman di Salok Meti. Saya dengar sampai masuk pengadilan, Pak. Iya, selesai bulan September 2020. Kemarin. Betul ya. Itu berapa tahun itu? Proses pengadilan 9 bulan. 9 bulan. Iya. Tapi menang kan, Pak? Alhamdulillah menang. Oke. Berarti ini pakai pendamping? Iya, kita waktu itu didampingi dari LBH Makassar. Oh, oke. Luar biasa ya. Pak Bagin, sebenarnya bagaimana proses awal itu? Kan saya dengar juga awal-awalnya ada dari kasus KONS, kemudian merambat sampai ke persoalan apa namanya, lahan itu ditimpai surat begitu ya, kira-kira gimana? Itu bagaimana proses awal itu, Pak? Iya, ini berawal dari tahun 1980-an ya. Lama ya? Ya, karena mereka yang mengklaim itu sebagai pemilik memegang surat Ya. yang saya pernah lihat sepintas, logonya saja masih logo pemerintahan Belanda. Oh, oke. Disebut dalam bahasa tradisional itu surat Simana. Surat Simana. Simana, ya. Oke. Ya, ya, Nah, itu dari tahun 80-an mereka selalu klaim. ya. Namun para orang tua kami di sana masih bersikeras untuk mempertahankan karena dianggap tempat-tempat yang sejenis Ya. itu digarap dan dikelola oleh masyarakat gitu. Oh, oke. Kenapa hanya di situ yang tidak? Sehingga mereka bersikukuh dan mempertahankan. Hingga akhirnya tahun 2015 Ya. ya ada perusahaan tambang Ya. yang kita dengar-dengar dari BUMN Cina masuk, PT Oke. KONS itu ya, Ya, ya. yang kebetulan digeser dari wilayah Kecamatan Simbang ke wilayah kami ini. Oh. Yang jumlah yang mereka klaim sama kebutuhan tahap awal pada waktu itu hampir sama luas, yakni 100 hektar yang mereka klaim 96 hektar. hektar ya. Berarti itu modelnya ditimpa. Mengenai kalau bicara penimpaan, kita tidak tahu karena surat jenis itu berdasarkan informasi bagi praktisi hukum Ya. itu sudah tidak berlaku kan, Oh. karena tahun 40-an. Dan surat ini yang kemudian dimanfaatkan oleh KONS untuk masuk. Kebetulan mungkin. Ya, ya, ya. Kebetulan karena pada waktu itu kami sebagai masyarakat kan tidak serta-merta menerima KONS. Ya, ya. Ya mungkin itu karena perkara tahun 2018, sedangkan KONS itu 2017 sudah jarang ke sana. Atau kami anggap mungkin sudah tidak menginginkan lagi untuk menambang di sana gitu. Tapi KONS kan juga sempat ditolak oleh warga. Ya, kita tolak. Ya. Kita tolak dengan alasan segitu banyak mata air yang bersumber dari area yang akan dibuat mereka sebagai bahan baku ya. Itu yang dijadikan oleh masyarakat sumber air untuk pertanian. Pertanian. Kami identifikasi di sana bersama
teman-teman dari Walhi, Ya. ada 13 sumber mata air. Di situ ya. Ya, di area. Yang masuk konsesi kons itu. Betul. 13 mata air. 13 mata air. Dan 13. itu mengairi ribuan hektar tanah, ya, Oke. sawah. Iya, gitu. iya, iya. Oh, luar biasa. Sehingga kita takut akan dampaknya. Sehingga terus kita mencari cara bagaimana dampak itu bisa terhindari. Namun tidak ada solusi gitu. Sebenarnya masyarakat Salukmeti ini lebih sadar soal hidup berkelanjutan dari pemerintah kayaknya. Ya, pada waktu itu seperti itu Oh, iya. kenyataannya gitu. Karena memang kita khawatir terhadap kelangsungan kehidupan pertanian gitu. Tapi setahu saya di daerah Salukmeti dan sekitarnya, Tompok Bulu itu kan cat, Pak ya. Cekungan Iya. air tanah. Iya. Jadi dia cekungan. semacam wilayah yang menampung air-air tanah yang kemudian dimanfaatkan oleh warga. Iya. Oh iya, iya. Iya. Oleh warga ya di sana. Iya. Bagaimana proses awal penolakan itu dilakukan? Awalnya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang di sekitar ya. Iya, iya. Masyarakat sekitar bahwa industri sedemikian ini umumnya membawa dampak. Pertama, dampak yang ditimbulkan itu secara kasat mata adalah debu. Oke. Nah, kemudian saya juga pernah mendengarkan informasi bahwa untuk memproduksi semen Iya. itu menimbulkan limbah B3. B3. Ya, limbah berbahaya, berbau dan beracun gitu Beracun, ya. ya. Pak Wagi, berarti ada proses distribusi informasi ke warga. Iya. Ada proses edukasi. Ada. Termasuk membagi alasan-alasan kenapa industri ekstraktif seperti tambang itu harus ditolak. Ya, jadi sebenarnya tidak serta-merta kita mengajak penolakan ya. Ya, Tapi mari kita sadari dulu akan dampaknya. Oh. Pertama, dampak pada kesehatan. Ya, ya, ya. Kedua, dampak lingkungan. Oke. Ya, di mana kita akan hari demi hari Ya, menata kehidupan di sana. ya, ya, ya. Nah, pada akhirnya mereka menyadari itu. Mereka menyadari itu. Jadi kegiatan KONS pada waktu itu kita sama-sama sorot. Ya, oke. Misalnya musyawarah tentang AMDAL gitu Oke. ya. Eh, Nah, tidak semua masyarakat paham AMDAL. Nah, Gitu. Tidak semua masyarakat petani paham ya, AMDAL. ya. Jadi pada waktu itu karena sudah kami dapatkan informasi bahwa AMDAL-nya sudah baik, Ya, kami tindak lanjuti ke Dinas Lingkungan Hidup Maros ya, 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 bahwa ya. Pak periksa kembali prosesnya. ya, ya. Siapa yang diajak bicara tentang itu? Ya, ya. Gitu. Nah, pada akhirnya membuahkan sebuah tulisan di surat kabar pada waktu itu Ya. bahwa prosesnya memang cacat gitu ya, cacat. Tapi waktu itu prosedur. proses izin masih kabupaten. Yang saya lihat sudah izin dari lembaga di Jakarta. Oh, sudah di Ya. di Jakarta ya. Iya. Tetapi kan dalam proses seperti itu, Pak, ada pro kontra. Iya. Bagaimana menghindari konflik sosial antara masyarakat yang pro dengan yang kontra ini? Karena kan pasti itu dimainkan di situ. Betul. Jadi karena ini yang pro kontra itu masih terikat suatu kekeluargaan ya. Iya, iya. Jadi saya hanya berbicara dengan mereka bahwa perbedaan itu biasa. Iya, iya. Ya, silahkan mereka menempuh apa yang dianggap benar, tempuh juga di sini apa yang dianggap benar. Iya, Toh iya. segala sesuatunya ada penentu, Oke. pihak yang berwenang begitu. Iya, iya, iya. Jadi perlahan-lahan Perlahan bisa mereka- dicegah konflik Iya, konflik sosial itu untuk tidak terlalu meruncing. iya, iya. Ya kita anut bahwa ada perbedaan pendapat. Yang terjadi ya. Ya, Oke. Artinya alasan penolakan warga ini kan terutama soal air itu, iya. soal kekayaan air yang ada di wilayah itu. Mhm. Dan sayang sekali sebenarnya kalau menurut saya wilayah-wilayah dengan kekayaan seperti itu kemudian harus dipertahankan sendiri oleh masyarakatnya ya. Oh iya. Iya. Pak Wakim, saya tertarik sebenarnya soal kasus pengadilan itu. Iya. Soal tanah tadi yang kemudian dari awal kan sudah diklaim atau diyakini oleh masyarakat bahwa itu tanah mereka. Lalu kemudian dimunculkan kasus dan untuk mendapatkan itu kembali itu harus berpengadilan. Iya.
Kira-kira begitu model. Jadi kita masukkan pengadilan, sengketa pengadilan tanah kita sendiri sebenarnya. Iya. Yang disengketakan oleh orang lain. Pihak lain ya. Iya. Tetapi bagaimana kemudian Pak Baging ini mengumpulkan dan meyakinkan masyarakat bahwa jalur ini harus ditempuh untuk bisa mendapatkan hak itu kembali? Pertama, mereka sudah ada yang memegang alas hak yang benar berupa sertifikat hak milik. Oh. Dari wilayah yang diklaim mereka itu sudah ada. Jadi dalam nalar saya sederhana, kenapa bisa overlap alas hak? Oke. Itu satu pertama. Ya, iya. Nah, kedua, kita juga ada sedikit informasi-informasi tentang dasar hukumnya Ya. kepemilikan lahan, bahwa yang menggarap sekitar 40 tahunan itu ya sudah punya hak garap kan? Ya, Gitu. ya. Meskipun alas haknya orang yang seandainya benar itu alas haknya, Ya. artinya dia sudah tidak beretikat baik terhadap lokasinya. Kenapa 40 tahun terkelola tidak pernah ada interaksi gitu? Berarti kepentingannya agak jelas ya. Ya, kalau hanya klaim-klaim secara lisan, ya, itu kan sulit ya, Ya, ya. untuk disimpulkan. Ya, ya. Mesti melalui proses hukum lah. Ya, ya. Sampai itu harus masuk. Iya, itu pada akhirnya. Jadi mereka juga melalui mediasi-mediasi dari tahap desa sampai ke parlemen kabupaten. Cuma pada saat itu saya himbau kepada masyarakat, karena nalar kita ini bahwa bukan itu yang berwenang menyelesaikan. Di kasus itu Pak, berapa total masyarakat yang terlibat dalam kegiatan itu? 28 kakak. 28 kakak yang ini, tunggu dulu nih. Ini kita menggugat atau kita digugat ini? Digugat. Oh, digugat. Digugat. Jadi 28 kakak yang digugat. 28 kakak ini digugat untuk disuruh pindah dengan alasan milik mereka. Iya. Nah, tapi kan ada juga informasi yang saya dapat bahwa kasus ini seperti ini modelnya. Misalnya ini tempatnya Pak Bakin, yang punya surat itu ini. Lalu kemudian surat yang di sini itu ditimpakan ke tempatnya Pak Bakin untuk dipakai melawan alas hukum yang kita pakai, yang kita punya. Ya, saya luruskan sedikit. Ya. Yang aneh dalam perkara ini atau persoalan ini adalah kami 28 orang ini yang berstatus tergugat. Ya. Tiba-tiba ada 8 diantaranya itu yang juga memiliki hak milik, sertifikat hak milik, mengakui klaim penggugat itu. Oh gitu. Itu yang aneh. Harusnya mereka sudah bersikukuh bahwa ini kami punya bukti, tapi terbalik. Mereka membuat pernyataan tertulis. Ada yang berbalik arah. Ya. Dan artinya mereka tidak menyelesaikan proses itu. Menyelesaikan, tapi sudah sepihak dengan penggugat gitu. Oh. Karena mengakui kan? Ya. Klaimnya penggugat diakui, kendati dia punya alas hak. Ya. Nah, ini yang aneh. Dan mengenai masa menggarap, sama ya, sudah 4-5 generasi di sana. Menggarap itu? Iya. Oke Pak, Baging berarti tadi kurang lebih 9 bulan ya? Iya. Berarti 9 bulan itu kita mundar-mandir? Mondar-mandir. Ya. Cukup melelahkan juga. Nah, bagaimana bisa ketemu nih Walhi, LBH? Kalau Walhi, saya katakan dengan masyarakat Todok Limai atau Salok Mati, karena Todok Limai itu desanya, itu sudah terjalin memang komunikasi dan kekerabatan semenjak tahun 2016. Oh. Ya, sebagai sahabat organisasi, tentu saya menyampaikan kan bahwa ada kondisi seperti ini terjadi, mohon saran. Nah, pada waktu itu diarahkan ke LBH. LBH Makassar, saya datangin bahwa kami butuh pendampingan karena sedang mengalami perkara seperti ini. Alhamdulillah semua disambut baik, berjalan sampai selesai dan hasilnya juga baik. Oke, itulah kemarin kenapa kita buat semacam syukuran dan pembangunan posko ya. Betul. Rumah belajar itu ya. Iya. Jadi ada posko kami dirikan sebagai simbol bahwa kita akan memulai kehidupan yang aman, damai. Ya, jadi pada waktu itu kita simbolisasi penyerahan tumbuhan dan ternak. Mari kita hidup sebagai masyarakat Kars yang tetap ramah dengan Kars, ternak dan pertanian. Sekarang ke depan ini apa rencana yang akan dilakukan Pak Baging soal pengembangan wilayah itu? Karena kan begini Pak,
kalau misalnya ini dimenangkan di pengadilan, tetapi setelah itu juga kita tidak bikin apa-apa di dalam situ, itu kan pasti ada potensi mereka kembali dan mengusahakan jalan lain mungkin untuk mendapatkan itu. Iya. Nah kan alternatifnya mempertahankan adalah harus ada kegiatan yang menghidupi dalam ruang-ruang itu, termasuk untuk menjaga semangat masyarakat dan kelompok-kelompok yang terlibat, begitu kan? Apa kegiatan yang sekarang lagi di teman-teman? Baik, tentu. Jadi sekarang ini saya sendiri berkegiatan memanfaatkan lahan secara organik. Oke. Saya sendiri. Ya. Terus di dalam lokasi juga ada beberapa kegiatan usaha seperti perbengkelan, jual beli kebutuhan pokok. Ya. Itu kita adakan. Jadi mudah-mudahan dua kegiatan ini, misalnya tempat jualan itu bisa memasarkan sekaligus produk-produk organik dari sana. Kalau kami menyebutnya terminal produk. Ya. Tempat menampung produk-produk dari warga itu. Nah, kalau di pertanian atau di perkebunan ya, perkebunan kita fokus di komoditi apa nih? Kalau perkebunan seperti kacang tanah. Ya, kalau padi juga, intinya palawija lah, sebagai komoditi utama di sana. Berarti peternakan juga jalan? Peternakan juga jalan. Jadi seperti yang saya kembangkan adalah kegiatan terpadu antara perkebunan, peternakan, dan pertanian. Berarti ini sistem pertanian terpadu ya? Terpadu. Yang saling terkonek antara satu dengan yang lain. Iya. Gitu kan. Nah, yang kelompok-kelompok masyarakat tadi itu masih aktif sampai sekarang? Masih aktif. Dan berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita rintis itu. Karena apa? Apa yang kita lakukan ini termasuk ramah ya. Misalnya agak kurang dari ancaman wabah, wabah tanaman itu sendiri. Kemudian efisien dalam tenaga waktu untuk mengerjakan. Jadi misalnya lokasi yang saya kelola itu saya tanami tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Dengan jarak tanam tertentu sehingga memungkinkan rumput yang dimakan kambing dan sapi itu tumbuh. Kotorannya itu sendiri yang jadi pupuk gitu. Ya, siklus ya. Siklus. Oke. Nah, Pak Baking, kok total waktu yang dihabiskan untuk melakukan advokasi, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan penolakan terhadap kegiatan ekstraktif yang ada di wilayah Todok Dimae, sampai kemudian melakukan perencanaan pengembangan, mendorong konsep-konsep tanding. Sekarang ini sudah masuk tahun berapa, Pak? 2005. Sudah 6 tahun. 6 tahun? Iya. Dan itu bergerak terus, Pak? Iya. Saya terus aktif mengajak. Iya. Sampai sekarang? Iya. Nah, pertanyaan kuncinya sebenarnya, selama proses 6 tahun itu, seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat? Saya merasakan tidak begitu besar. Tidak signifikan keterlibatan itu ya. Saya ambil dari terkini dulu, misalnya dalam hal perkara perdata, karena kami itu menempati lokasi dengan itikat baik, harusnya ada pernyataan-pernyataan pembelaan bahwa kita sudah menjadi warga yang baik dengan itikat baik itu. Namun kita tidak temukan itu. Bahkan ada mantan kepala desa yang menjadi saksi dalam gugatan itu. Saya bilang ini juga aneh. Dia sekian tahun membina kami sebagai warga, terus menjadi kolektor pajak tahunan PBB. Lalu kenapa mengakui kepemilik klaimnya orang gitu? Jadi ceritanya begini, dulu kita bayar pajak sama dia, tiba-tiba diklaim. Dia kemudian menggugat bahwa itu bukan tanahnya Bapak. Nah, lalu kenapa kemarin pajaknya diambil? Kan begitu ya? Iya. Artinya, secara umum sebenarnya kita tidak melihat keterlibatan pemerintah secara maksimal ya? Iya, saya tidak merasakan banyak. Iya, soal itu. Iya. Justru lebih banyak merasakan keterlibatan teman-teman kelompok komunitas ya,
Ya, apalagi lembaga-lembaga yang legal ya, seperti saya selalu berterima kasih kepada Walhi dan LBH karena kemampuan kami untuk bereksistensi di sana, mempertahankan eksistensi kami sebagai petani kawasan Kars, itu kami anggap lestari sampai sekarang. Seandainya tanpa peran mereka juga kami tidak tahu. Jadi pada kesempatan ini lagi saya tetap menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua lembaga ini. Bahwa ini kerja-kerja kolektif yang dilakukan oleh masyarakat ya? Iya. Berjejaring, kemudian saling bersinergi sehingga apa yang diharapkan ini bisa tercapai sebenarnya. Nah, ke depan kira-kira karena kan kita bicara soal pemerintahan yang sekarang ya, apalagi pemerintahan yang baru. Harapan terbesar dari teman-teman di Salukmeti, di Tokdo Limae sebenarnya ke depan untuk rencana pengembangan wilayah itu seperti apa? Iya, saya berharap karena tinggal beberapa bulan pemilihan kepala desa ya. Gitu. Saya berharap ada putra-putra di sana yang progresif juga, yang bisa mengambil alih itu. Ya, yang bisa bertindak proporsional. Ya, karena kita tahu bahwa semangat yang diberikan pemerintah pusat ke kita kan semangat desa membangun. Iya. Gitu. Membangun dari desa ya. Iya. Iya, betul. Semangat desa membangun. Kalau di kabupaten sendiri? Sama. Saya harap bahwa yang menjadi pemegang tongkat kekuasaan di kabupaten juga tetap menyoroti wilayah-wilayah masih statusnya pelosok gitu ya, karena apalagi seperti Tompok Bulu. Tompok Bulu ini wilayah dataran tinggi. Ya, dalam pemahaman saya, hemat saya bahwa itu catchment area. Yang harus terus kita jaga kelestariannya karena hulu ini ya. Pak Bupati sudah pernah ke sana? Salukmeti? Mungkin pernah, tapi tidak ke tempat saya. Artinya yang kita mau sampaikan bahwa wilayah Tompok Bulu ini menjadi wilayah yang sensitif terhadap perlindungan sumber air, yang bisa jadi itu terusannya ke Lekopacing, ke Bantimurung atau kemana, atau kemudian bisa muncul dari sumur-sumur bor yang digali oleh warga untuk berkebun, ternak dan sebagainya. Karena memang berdasarkan peta yang saya lihat bahwa itu masuk wilayah cekungan air tanah sebenarnya. Nah, ada sisi lain yang menarik sebenarnya Pak Baki ini kan baru kembali ke kampung. Iya. Mungkin nanti setelah ada kasus ini. Iya, jadi pada waktu itu awalnya hanya membesuk orang tua ya. Iya. Tapi di tengah membesuk ini sudah muncul desas-desus. Kasusnya itu? Iya, mulai dari isu tambang ini. Iya. Sehingga saya mengambil waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Pada akhirnya karena saya sudah melanggar disiplin dalam pekerjaan itu, saya mengajukan untuk mundur dan berdomisili di sana sampai sekarang. Oke. Tapi kan kalau saya salah Pak Bagi ini dulu PNS ya? Iya. Lalu kemudian karena kasus itu, kasus ruang hidup yang terancam itu kemudian memilih meninggalkan itu dan stay di situ. Iya. Ini pilihan berat Pak. Ya tentu, karena gini, saya setelah kurang lebih 25 tahun meninggalkan kerabat, muncul rasa prihatin bahwa mereka sangat butuh penggerak ya, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, mereka selama ini terus mengelola secara tradisional. Ya, mereka butuh jembatan kepada stakeholder lain yang bisa menjadi pemicu meningkatnya kualitas kehidupan. Kedua, saya juga ini tentang demokrasi, Pak Iwan. Saya punya keinginan untuk mengajak mereka berdemokrasi sehat. Dan alhamdulillah sampai demokrasi pemilihan terakhir menunjukkan hasil yang semakin meningkat. Orang-orang yang sadar kesadaran politiknya sudah terbangun. Iya. Sudah baik di sana. Terus meningkat. Ya, satu gambaran bahwa DPT-nya di sana kurang lebih 1000. Dan sudah ada 340 yang mau andil dalam demokrasi tanpa bargaining yang money politik itu. Iya, money politik. Menarik saya Pak Bagi, karena dari PNS itu kan dengan penghasilan yang saya pikir clear ya, jelas. Ada gaji pokok, ada tunjangan dan sebagainya. Bukan berarti
kemudian ketika saya bicara soal pertanian perkebunan itu tidak ada harapan, bukan. Tetapi paling tidak menurut saya itu butuh waktu untuk berproses lagi dari nol, lalu kemudian bisa mencapai taraf yang diinginkan. Iya. Nah kan pertanyaan yang biasa juga saya terima adalah bagaimana dengan keluarga? Soal keputusan, saya berhenti saja lah. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak pada waktu itu masih kecil-kecil, Ya. jadi sifatnya cuma ngikut. Ya. Yang jadi teman diskusi yang alot itu adalah istri. Oh, iya, iya. Jadi pasti ya. jadi saya bilang tekad yang kuat itu adalah modal. Ya, ya. Ya. Kalau mereka bisa hidup di sana, kenapa kita tidak bisa hidup? Oke, betul. Karena gini, ini pikiran pemanfaatan hidup kembali, Pak. Iya, iya. Jadi mereka perlu, kami juga perlu. Iya, iya. Gitu. Dan syukur-syukur sampai sekarang juga tidak terlalu kurus ya. Iya, iya, betul. Terlalu kurus. Dia tetap hidup lah sampai sekarang. Tetap hidup. Iya. Jadi kita manfaatkan sumber daya yang ada. Termasuk sumber daya alam itu. Iya. Ya syukur-syukur memelihara ternak gitu Iya. kita. Berkebun itu. Tapi Alhamdulillah bisa nutup. menarik di beberapa contoh kasus, misalnya tiba-tiba ada artis yang kemudian berkebun. Kalau misalnya kayak kita tiba-tiba ini seorang PNS yang kemudian berhenti dan berkebun, itu bagi saya biasa. Yang menarik adalah seorang mantan PNS kemudian berhenti misalnya hanya untuk bersengketa, berkonflik atas tanah, atas ruang yang mau diambil itu. Maksud saya apa ya? Ini kan mengambil urusan sebenarnya dengan zona nyaman yang sudah ada. Kemudian ada tunjangan tiap bulan, tiba-tiba pulang itu harus ngurusin konflik, urus sana, urusin, dan itu bisa jadi menguras waktu, tenaga, termasuk menguras uang. Itu betul, Pak. Jadi Ya. mungkin karena saya dasarnya anak desa ya. Oke. Jadi anak desa yang menjadi ASN itu kan ada diklat-diklatnya ya. Iya, iya. Jadi ada penanaman stigma gitu Iya. ya, bahwa kita ini diajak untuk mengabdi Iya, kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Iya. Saya mengartikannya luas. Iya. Jadi saya juga bisa melaksanakan tata tertib ke ASN Iya. untuk mengabdi, bisa juga enggak. Bisa juga tidak, iya. Jadi betul. pada saat saya menghadap pimpinan bahwa saya mau mundur, Pak, Iya. dia bilang kamu mutasi saja. Saya bilang, Pak, mungkin ini sisinya bukan di kantor, saya harus mengabdi. Oke. Saya mengajak masyarakat untuk bisa mengelola sumber daya secara efektif, efisien, itu Iya. juga pengabdian. Iya. Mengenai rezeki saya yakin Tuhan mengaturkan. Sepakat. Iya. Ya. Iya. Eh, Pimpinan terima. Iya, karena pada waktu itu dia bilang begini, beliau nih. Iya, kamu bersyukur jadi orang bisa mengabdi secara langsung kepada orang tua pada waktu itu, karena orang tua saya udah sepuh ya. Iya. Tidak seperti saya. Demi karir saya tinggal baca Fatihah untuk mereka. Oh, oke. Ya, itu kata-kata bijak beliau. Itu menarik sebenarnya soal pilihan pilihan hidup yang kita lewati sebenarnya. Kita keluar dari zona nyaman lalu kemudian masuk di, sebenarnya pada akhirnya zona ini juga nyaman. Tetapi kan dimulai dengan kondisi yang sangat tidak nyaman sebenarnya menurut saya ya. Nah, sekarang ini kita fokus di kegiatan bertani, pendampingan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Enak mana menurut Pak Bagi ini jadi PNS ya kan? Enak sekarang. Enak sekarang ya? Iya, karena terlebih-lebih saya kembali berterima kasih dengan LBH. Dia Iya. pernah mengundang saya untuk diklat hukum, Iya. sehingga ada status baru sebagai paralegal. Oke. Itu saya lebih senang lagi, Iya. meskipun hanya sumbangsinya pemikiran kepada mereka, sehingga mereka tidak harus menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Oke. Itu juga suatu kebanggaan dan Iya, suatu kesenangan. Iya. Terlebih-lebih Iya. saya mampu memberikan pandangan-pandangan Iya. terhadap banyaknya ketidakpuasan sebagai masyarakat desa. Oke. Ya, banyak sekali yang kita bisa angkat, misalnya mereka khawatir tentang tradisi yang tergerus. Oke. Jadi kalau saya sumbangsi misalnya, itu kita harus mendirikan lembaga adatnya.
Ya, karena itu ada wadahnya untuk melestarikan Ada budaya wadahnya, seperti betul. itu. Betul. Ya. Secara bertanggung jawab. Jadi saya ikut andil dalam pendirian itu. Pendiriannya, ya. Ya, kita lihat pemuda-pemuda yang berhamburan ya, tidak ada wadah untuk menyalurkan bakat. Ya. Itu juga saya prakarsai sehingga terbentuk Karang Tarunanya. Sekarang mereka bisa berkegiatan. Berkegiatan secara terarah. Tapi secara ekonomi, secara kehidupan ini, menurut kita ini terlepas apakah pendekatannya finansial atau tidak ya. Menurut kita lebih mapan yang mana nih? Lebih mapan dulu atau sekarang nih? Lebih mapan dulu. Dulu ya, secara finansial, finansial, oke. Kalau secara finansial lebih mapan waktu bekerja tetap. Iya. Kalau sekarang ini tidak menentu. Tidak menentu. Iya. Tapi tidak menjadi sebuah pemikiran bagi saya. Yang penting cukup. Iya. Ya, yang penting bisa sehat. Berarti ada sesuatu yang pantas menggantikan itu menurut kita, yang kita dapatkan di sekarang ini, tapi kita tidak dapatkan sebelumnya. Mohon diulang. Menurut saya, dulu kan kita mapang secara finansial dengan penghasilan yang tetap. Lalu kemudian bergeser dengan proses-proses tadi yang otomatis juga mempengaruhi finansialnya kita. Iya. Berarti ada sisi lain yang kita dapatkan, sesuatu yang kita dapatkan saat ini, tapi tidak kita dapatkan di masa lalu itu. Iya. Ada nilai yang kita dapat lebih. Ada nilai yang lebih, ya. Meskipun dia tidak berbentuk materi. Oke. Iya, jadi pada akhirnya pengalaman hidup juga mengajarkan bahwa bukan materi lah kunci ketenangan. Iya. Gitu. Ini belajar dari pengalaman itu. Meskipun materi yang bisa diperoleh hanya cukup. Ya. Dan saya tidak tahu bisa dinamai apa. Saya tidak menerima bantuan apa-apa dari pemerintah, Pak. Saya tidak menerima bantuan. Yang jelas mandiri. Setiap saya ditawarkan, bukan tidak ditawarkan, saya bilang kasih saja, lebih perlu. Betul. Gitu. Artinya itu menunjukkan bahwa kita lebih merdeka sekarang. Iya. Mau kemana-mana juga. Saya merasa merdeka. Iya. Saya bebas berkontribusi di demokrasi. Betul. Ya. Kalau dulu tidak. Betul. Punya banyak waktu dengan kebun, Pak. Iya. Banyak waktu dengan kebun dan masyarakat. Betul. Dan itu mungkin jiwanya kita ya di situ. Saya kira ya. Saya kira itu talentanya saya. Oke. Berarti sebelumnya itu kita salah tempat ya. Ya, waktu saya PNS itu di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dulu. Nah, harusnya dimutasi Pak ke sini, ke Dinas Pariwisata. Iya, banyak yang nyarankan untuk mutasi. Ya. Ya, cuma saya diperbantukan di Otorita Batam. Oh, Batam. Otorita Batam ya, dari sebuah lembaga non departemen yang berfungsinya di sana dalam membangun Batam menjadi kota industri. Waktu itu pernah dipimpin Pak B.J. Habibie. Ya. Saya ditempatkan di sana. Tapi dinasnya kan Jakarta ya? Iya, departemennya di Jakarta. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Iya, kementerian pada waktu itu. Oh, di kementerian? Walah, saya pikir di dinas, Pak. Itu malah lebih gila lagi, tau. Orang Pak dari dinas itu lomba-lomba mau ke kementerian nih. Nah, ini kan, ini ngeri lagi nih. Bapak dari kementerian tiba-tiba jadi, ya kalau langsung jadi petani mungkin oke lah, kan? Tapi kan pulang-pulang ngurus konflik, ngurus masalah, ngurus ini. Tambah tidak terima gaji gitu. Iya, tidak terima gaji gitu kan. Nah, ya maksudnya ini berat, sudah meninggalkan metropolitan misalnya kan. Kemudian pekerjaan yang berkarir, akan punya nama, ya kan? Iya. Ya tiba-tiba ke sebuah daerah yang awal-awalnya mungkin terpencil, sama kondisi di sini misalnya gitu kan. Lalu kemudian bergerak, di situ sunyi, tidak ada orang yang tahu kalau kita punya basic, tetapi lalu kemudian memilih itu. Dan menurut saya ini pilihan yang luar biasa sebenarnya. Iya. Pertanyaan terakhir, apa motivasi terbesar sehingga kemudian sudahlah saya berhenti saja nih, tidak betah nih di sini. Pada waktu itu saya hanya bilang begini, jika saya tidak berada di tengah-tengah masyarakat yang notabene-nya lagi berkonflik sosial, maka akan ada dampak lebih besar. Oke. Ya.
sehingga saya harus di sana. Harus di sana. Itu awalnya saya tidak berpikir panjang bahwa suatu saat akan tidak menerima slip gitu kan. Meskipun harus meninggalkan slip itu di sana ya. Iya. Iya, iya. Nah, setelah beberapa bulan saya sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Jadi saya mundur. Oke. Saya mundur. Dan itu bertahan sampai sekarang, Pak. Iya. Tidak menyesal? Tidak. Tidak. Tidak menyesal. Jadi saya merasa bahwa lebih konkret pengabdian saya sekarang. Artinya kita sepakat bahwa kemerdekaan itu jauh lebih berharga dari. Sepakat. Iya, iya. Jadi iya, itu iya. ternyata yang paling kita cari dalam kehidupan. Bukan finansial. Bukan. Bahagia juga, apa maksudnya istri anak juga sudah terima itu. Iya. Jadi kebetulan istri saya itu punya pendidikan S1. Oke. Jadi saya bilang, kamu berpendidikan saja, Iya. ya, sampai menyelesaikan S1, itu juga sudah kebutuhan bagi mereka. Oke. Jadi sampaikan saja bahwa sekolah itu penting. Siap, sepakat. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi mereka kerjakan itu juga. Ya, istri saya mengajak kepada para orang tua di sana untuk menyekolahkan. Sekarang dua-duanya bergerak, Pak. Sama-sama bergerak. Luar biasa ini. Pak Bagin, terima kasih banyak. Saya salam hormat saya bersama seluruh keluarga. Kita berharap bahwa kita sehat-sehat senantiasa. Kita lewati kondisi kita hari ini. Kita garap, kita manfaatkan potensi dan sumber daya alam yang kita punya. Paling tidak ada nilai merdeka yang kita peroleh dari kegiatan itu. Apapun itu, saya mengapresiasi semua proses yang dilewati oleh Pak Bagin, termasuk pilihan-pilihan hidup yang menurut saya ini berat juga ini sebenarnya. Kalau saya dulu kan masih dalam bentuk tawaran, Pak. Ya. Artinya kalau saya menolak tawaran, ya tawaran itu juga kan belum tentu jadi. Nah, Bapak ini kan sudah bukan menolak tawaran, tapi sudah meninggalkan sesuatu yang real, dan saya pikir perburuannya akan ketemu, apa yang kita cari juga akan ketemu. Salam untuk seluruh teman-teman yang ada di Salometi, Limae, bahwa kami mengapresiasi semua proses yang sudah dilewati oleh teman-teman di sana. Baik, terima kasih banyak. Saya juga menyampaikan Ya. terima kasih terhadap Pak Iwan. Ya. Ya, saya tahu bahwa Pak Iwan ini ada beberapa kapasitas yang melekat, dan apa yang saya lakukan di sana itu sejak kita ketemu, Pak, Ya. saya terinspirasi. Ya, jadi kita jangan melihat bahwa sesuatu kecil itu lalu kita tidak kerjakan karena yang kecil itu jadi besar. Betul. Saya terinspirasi dari Anda. Terima kasih banyak. Siap. Ya, termasuk media-media yang Ya. mencoba membantu kita Ya, untuk betul. publisitas seperti ini. Saya ucapkan terima kasih juga rekan-rekan yang pernah berkontribusi membantu perjuangan kami di Siap. sana di Salomati khususnya. Saya juga sampaikan terima kasih pada kesempatan ini. Sepakat, Pak. Ya. Kita bergerak terus, Pak Bagin. Terima Siap. kasih banget. Baik. terima Sehat-sehat kasih. bersama keluarga. Baik, amin.